Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita melanjutkan review KDM 1 dan 2. Saya sudah milih, jadi ada Mas Faiz ya, Mas Faiz Ahnaf Eka Putra. Coba kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Nah, baik Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, ini udah mulai pembukaan. Alhamdulillah. Oke, sehat semua ya. Sehat-sehat. Siap, Pak. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Sama Mas Amin Wahid Hidayat. Oke Pak. Hadir Pak. Ini salah satu cara untuk menarik perhatian siswa ya paling gampang dengan melakukan absensi seperti ini. Hadir. Terima kasih semuanya itu. Ini adalah contoh untuk melakukan pertanyaan yang digulirkan ya, atau diurutkan. Kita nggak paham, maksudnya kita tidak tahu. Oh, namanya website. Mungkin seperti itu. Tapi di sini ada pertanyaan, apa itu website? Ada yang bisa menjelaskan? Itu ada yang belum? Mas Amin sudah pernah membuat? Belum. Nah ini ya, pertanyaan yang digulirkan. Belum. Jadi diurutkan satu-satu. Ya ini satu kelas ditanya, tapi intinya digeser ke murid yang lain. Sebenarnya apa sih website? Petunjuk atau namanya bantuan ya. Jadi website ini kita bisa lihat di sini. Yang tampil sekarang ini adalah website dari salah satu atau di sini Niaga Master. Dari tampilan ini mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi apa itu website? Ya begitu ya. Jadi dengan memberikan tampilan website ini, terus habis itu diajukan pertanyaan, apakah setelah melihat website ini ada yang bisa lebih menjelaskan lebih lanjut apa itu website ya. Halo? Kurang lebih pengertiannya seperti ini. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Ini saya ambil dari Niaga Master. Ya, jadi itu setelah teman-teman semuanya jawab ya, kita juga harus menimpali ya, apakah jawaban itu betul atau tidak ya, dan memberikan feedback gitu ya. Jadi sebaiknya tidak membiarkan jawaban dari banyak teman-teman itu menggantung. Jadi yang betul yang mana gitu ya. Yaitu kalau dari keterampilan bertanya gitu ya, itu bisa dianggap sebagai klarifikasi ya. Klarifikasi dari pertanyaan yang telah diberikan ya. Atau juga bisa disebut sebagai pemberian tuntunan ya. Jadi memberikan arahan yang betul itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya ada jawaban yang kurang tepat dari teman-teman, itu juga bisa terklarifikasi di sini. Ya ini cukup bagus ya untuk contoh ya, bagaimana mengimplementasikan pertanyaan dasar atau pertanyaan lanjutan ya. Dari tadi ada menyebarkan pertanyaan ke seluruh kelas. Habis itu kalau misalnya awal disebarkan itu nggak ada yang menanggapi, kita fokus langsung ke siswa tertentu ya, sebut nama misalnya ya. Nah setelah siswa tersebut menanggapi, kita bisa menyebarkan ke siswa yang lain, apakah ada yang mau menambahkan dan lain-lain. Jadi itu juga salah satu trik ya. Kalau misalnya yang pertama itu biasanya dicari yang sukarela menjawab ya. Kalau nggak ada yang sukarela menjawab ya kita tunjuk satu atau dua siswa. Dengan begitu siswa akan
akan langsung fokus biasanya ya. Kalau awal pertanyaan diarahkan ke semua orang, biasanya siswa tertentu aja yang memperhatikan. Tapi kalau sudah langsung sebut nama, biasanya semua siswa langsung memperhatikan ya. Karena ya pasti khawatir kalau ditunjuk itu ya. Oke, itu contoh yang bagus untuk memberikan pertanyaan. Ini pointer saya bisa Kita dilihat. lanjutkan ya. Bisa, Pak. Kita lihat sebentar dari apa yang diberikan oleh Mas Faiz ini. Mas Faiz ini mungkin karena ini pertama kali tatap muka ya. Jadi memberikan gambaran secara keseluruhan dari mata pelajaran yang akan diterima oleh siswa sampai akhir semester ya. Nah, untuk yang masih sedikit miss itu apa yang akan dipelajari dalam satu pertemuan ya. Jadi pertemuan ini goalnya ini gitu ya. Karena 2 jam atau 3 jam ke depan Mas dan Mbak akan pelajari ini dan diharapkan di akhir pelajaran kali ini kita akan bisa mendapatkan ini. Nah, itu yang mungkin perlu ya sedikit mengulang ya. Jadi ini sudah masuk ke tahap penutup. Kita akan lihat apakah yang dilakukan oleh Mas Faiz, Mas Mas apa ya? Mas Faiz betul ya. Sekian dari saya. Itu saja. Belum saya tutup. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya. Jadi ada 2 poin di dalam proses penutupan. Yang pertama itu melakukan rangkuman. Yang kedua itu atau meninjau kembali ya. Yang kedua itu mengevaluasi. Nah, kalau misalnya bertanya itu berarti proses evaluasi. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan ya? Apa saja yang telah kita pelajari? Pengertian web. Ya, pengertian web. Yang lain? Tool yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Oke, mungkin itu ya. Kita hari ini sudah mengenal apa itu website, kemudian kenapa kita harus belajar menjadi seorang website developer. Kemudian kita Ya itu ya yang dilakukan oleh Mas Faiz ini adalah mereview kembali, menyimpulkan atau merangkum apa yang sudah disampaikan ya dari awal sampai akhir. Apa yang sudah disampaikan bisa dilakukan oleh guru atau bisa dilakukan oleh siswa. Kalau misalnya oleh guru artinya kita cuma melakukan tahapan satu yaitu meninjau kembali ya, memberikan pemahaman lagi secara keseluruhan apa yang sudah dipelajari oleh ke siswa. Nah, kalau misalnya dilakukan oleh siswa, jadi siswa juga bisa melakukan rangkuman, menyampaikan apa yang sudah dirangkum, maka kita juga sekaligus melakukan tahap kedua dari proses, yaitu proses evaluasi ya. Jadi selain lebih mudah ya, bisa aja kayak tadi, tapi kalau misalnya siswanya ternyata masih ada yang belum bisa menyampaikan rangkuman, ya terpaksa harus kita sebagai guru ya. Nah, itu artinya kita belum melakukan proses evaluasi ya. Proses evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah dicapai oleh siswa dan bila ada yang kurang maka bisa kita tambahkan atau kita lakukan remedial materi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tidak dilakukan di saat itu juga ya. Itu proses evaluasi ya. Proses evaluasi semacam itu. Coba kita lihat sampai akhir. apa yang akan kita pelajari ke depannya dan juga apa yang perlu kita siapkan untuk pertemuan setelah ini. Oke, jadi untuk pertemuan, saya ulang lagi untuk pertemuan ke depan, silahkan teman-teman install. Tadi salah satu teks dan contohnya. Mungkin itu dulu ya tugasnya. Itu saja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah hadir pada pelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi juga sebelum ditutup Mas Faiz ini melakukan apa namanya? Mengkaitkan ya. Jadi mengkaitkan materi hari ini dengan materi nanti minggu depan ya. Nah, itu bagian dari kalau di sini malah di bagian pembuka sama penutup ya. Jadi membuat kaitan ya. Ya membuat kaitan itu kalau
Di bagian sini cuma dijelaskan di bagian pembukaan ya. Ini kalau saya pribadi juga bagus ditaruh di bagian penutup ya. Jadi sebelum membuka pelajaran, karena ini mata pelajaran yang pertama, maka belum ada kaitan dengan materi sebelumnya ya. Kalau tadi Mas Faiz tadi juga bilang pertemuan pertama ya, jadi belum bisa mengkaitkan dengan materi sebelumnya. Tapi kalau sudah pertemuan kedua, maka pada saat membuka kita harus mengkaitkan atau membandingkan dengan mata pelajaran yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita telah sampai sini, hari ini kita sampai sini gitu ya. Jadi bisa juga dengan mengkaitkan dengan hal yang nyata. Tadi sepanjang pembelajaran tadi juga Mas Faiz melakukan dengan hal yang ada di dunia nyata itu juga sudah sangat bagus ya. Tapi pada umumnya yang dimaksud dengan membuat kaitan ini kita mengkaitkan dengan pengetahuan sebelumnya atau dengan pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi dilihat dari sisi konten dan dilihat dari sisi pertemuan ya. Dari sisi konten itu materi HTML misalnya. Ini sebelumnya bahas apa gitu ya. Membahas tentang apa ya. Kalau misalnya sekarang bahas tentang framework ya PHP ya. Nah, sebelumnya membahas tentang HTML. Nah, itu kan terkait ya. Sebelumnya kita telah bahas HTML secara umum, kita sekarang mau membahas lebih lanjut bagaimana membuat website dengan PHP misalnya. Nah, itu mengkaitkan secara konten ya. Apa kaitan HTML dengan PHP misalnya atau dengan framework ya. Yang framework. Nah, itu dilihat dari konten. Kalau dari sisi materi ya tadi ya. Materi kemarin kita bahas ini, hari ini kita bahas ini gitu ya. Oke, itu mungkin sedikit review dari saya ya tentang KDM 1 dan 2. Untuk Mas Faiz secara umum sudah sangat bagus. Untuk secara umum sudah sangat bagus dan pertanyaannya itu mungkin yang perlu saya kasih masukan sedikit. Karena ini awal ya. Jadi awal itu media yang digunakan juga belum terlalu banyak. Kalau nanti sudah masuk di KDM selanjutnya kan ada praktek dan macam-macam itu benar-benar dimanfaatkan ya. Jadi tidak variasi media itu penting ya. Variasi itu maksudnya menggunakan banyak atau lebih dari satu media pembelajaran. Kalau di sini kan Mas Faiz cuma menggunakan PPT ya. Tadi sebelum pertemuan yang video ini juga Mas Ahmad itu juga menggunakan satu media pembelajaran. Nah, yang tadi yang kurang itu memberikan acuan ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini gitu ya, bukan untuk satu semester ke depan ya. Itu mungkin perlu ditambahkan ya. Setiap pelajaran itu dimulai ya kita jelaskan tujuan pembelajaran hari ini apa ya. Terus apa yang mau kita lakukan hari ini, apa yang perlu kita ketahui, terus indikatornya kalau perlu dijelaskan ya. Setelah pelajaran ini saya berharap Mas dan Mbak bisa tahu ini ya, itu indikatornya ya. Gitu ya, yang secara umum cuma itu aja yang saya rasa kurang dari Mas Faiz. Mungkin kalau ada yang lain bisa kita pelajari lebih lanjut ya di KDM berikutnya. Saya tutup ya, sudah cukup banyak. Kita akan ketemu untuk membahas KDM 3 dan 4 di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.